mohon izin di sini aja ya. Kalau sini terlalu serius. Salat tarawih kan salat nyantai, ramanya juga nyantai, tapi hasilnya serius. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suara ibu-ibu nyaris tak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Belum lupa Muhammad. Menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara umatku yang terbaik, umatku yang ada Rasul yang paling disebut namaku, nama Nabi Muhammad Ibrahim. Kalau disebut nama Nabi Muhammad harus sampai bersolat Muhammad. Assalamualaikum wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan insyaallah tarawih, mudah-mudahan sampai kita mengakhiri hidup di dunia ini, kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk istiqomah beribadah kepada-Nya. Oh, aja ini. Mau wafat. Kalau kita istiqomah beribadah, saat istiqomah beribadah itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu kita diwakilkan husnul khatimah. Mau bapak husnul khatimah. Alhamdulillah ada yang mau belajar husnul khatimah. Sekali lagi, mau bapak husnul khatimah. Jangan ragu. Roh, akhirnya kita akan wafat juga kan. Maka itu saran saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian, sungguh-sungguhlah dalam menjalankan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang kita kerjakan di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Masih semangat ibadah Ramadan? Siap puasa sampai akhir Ramadan? Siap tarawih sampai malam terakhir? Siap sedekah pagi dan sore? Siap menghidupkan malam Lailatul Qadar? Amin ya Rabbal. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar gampang sekali Pak.
Sudah sekali. Pasti dapat. Itu ajaran dari Rasulullah. Caranya apa yang pertama kali kita lakukan? Pasang niat. Dari sekarang pasang niat ya Allah, nama itu kiamat Lailatul Qadar lillahi ta'ala. Saya niat menghidupkan malam Lailatul Qadar lillahi. Begitu selesai niat aku pahala Lailatul Qadar itu. Perkara nanti kita nggak bisa laksanakan karena uzur syar'i, sakit segala macam, tetap dapat pahala kan? Tetap, karena udah niat. Kan dalam hadis dikatakan perbuatan baik kalau sudah diniatkan tidak langsung dicatat. Lalu setelah jadi ngerjain karena uzur dihapus nggak catatannya. Itulah kemurahan Allah. Tapi sebaliknya kalau perbuatan jahat baru diniatkan saja sudah dicatat belum? Belum. Kalau dicatat itu nanti kalau udah dikerjain. Itu pun kalau udah dikerjain taubat ya hapus lagi oleh Allah. Itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus sungguh-sungguh beribadah? Hadiah yang sudah Allah sediakan untuk kita semua, di samping pahalanya yang sudah berlipat ganda dan ini sudah sering dijelasin, yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah istimewanya hadiah yang Allah sediakan buat kita yang sungguh-sungguh beribadah, semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak diampuni? Mau nggak? Ya semangat, mau masuk surga semangat kasih. Kenapa? Karena kata ulama syarat mutlak masuk surga itu harus suci dari dosa. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Kata Allah, kalian itu kalau bukan karena ampunan dan kasih sayangku, gak ada yang suci satu, gak ada yang suci dari dosa satu orang pun. Tapi Allah memilih mana hambanya yang pantas diampuni dosanya. Di antara hamba-hamba Allah yang pantas diampuni dosanya, yaitu mereka-mereka yang sungguh-sungguh beribadah, apalagi ibadah di bulan Ramadan. Mumpung masih hidup Pak, ya. Mumpung masih, kalau dikatakan mumpung masih hidup, artinya mumpung masih ada kesempatan beribadah. Kalau sudah mati, yang ada cuma penyesalan. Orang yang sudah mati masih bisa ibadah kan? Sudah mati bisa. Kalau ibadah sekarang ini mumpung masih hidup. Ingat kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu, semua saudara kita yang sudah mati itu semuanya menyesal. Jangankan ahli maksiat, ahli ibadah pun menyesal. Itu kok bisa ahli maksiat banyak menyesal, kalau ahli ibadah akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, mana ada aku? Jadi lengkapnya hadis ini, ma'im ahadin yaqutu illa nadima. Semua orang yang sudah mati menyesal. Sahabat bertanya, mana ada aku ya Rasul? Apa penyesalan mereka ya Rasul? Kata Rasul, karena musiman kalau dia ahli ibadah nyesal. Allah yakuna sedada, kenapa dulunya ibadah yang tidak melakukan yang terbaik? Kenapa tidak yang lebih banyak lagi? Kenapa rumahnya tidak lebih jauh lagi dari rumah masjid? Apalagi ahli masjid. Nah sekarang yang ingin saya sampaikan pagi ini kita kan pengennya mudah-mudahan yang nampak yang ingat. Ada satu amalan yang dengar begini. Ini ibu kenal aja. Gimana gimana? Ada satu amalan yang sangat-sangat sederhana, ringan, tapi sangat tidak. Karena semua ibadah itu tergantung niat. Seberat apapun ibadah kalau diniatkan jadi ringan. Tapi seringan apapun ibadah kalau nggak niat jadi berat. Ini ada amalan ringan, tapi potensi menghapus dosanya sungguh dan amat besar sekali. Apa ibadahnya? Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak hadis yang dijelaskan
Sehingga ulama menyimpulkan dari hadis-hadis yang ada itu, kesimpulan ulama bahwa anna sholat ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syakiratun ala istighfar. Kata ulama, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mencakup, sudah include istighfar. Artinya dengan kita berselawat sekaligus kita sudah beristighfar. Salah satu hadisnya hadis pendek, hadis dari Imam Tirmidzi apa? Sholatukum alayya muhaq. Sholawat kalian kepadaku kata Rasul itu merupakan pelebur dosa-dosa. Lebih jelasnya dalam hadis agak banyak dikit, hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Suatu saat Ubay bin Ka'ab lebih dikit maksudnya. Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni ukatsiru sholata alaika. Ya Rasul, saya sudah terbiasa memperbanyak bersolawat kepadamu. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak porsi yang harus saya sediakan bersolawat kepadamu? Aku jawab Rasul, masya, terserah kau. Lanjut bertanya, apakah ruku'uhu, apakah seperempatnya ya Rasul? Masyita wa inzita bahwa terserah, tapi kalau ditambah lagi lebih baik. Hal nisfuhu, apakah separuhnya? Separuh dari semua zikir saya hanya selawat, masyita wa inzita bahwa terserah, tapi kalau tambah lagi lebih baik. Hal sulusuhu, apakah 2/3-nya? Jawab Rasul, masyita wa inzita bahwa terserah, tapi kalau ditambah lagi lebih baik. Begitu ya Rasul. Bagaimana kalau semua zikir saya ganti saja dengan berselawat? Apa jawab Rasul tadi? Kata Rasul, idzan ghafara dzunubaka wa farraja hamma. Dengan engkau ganti semua zikirmu dengan hanya berselawat kepadaku, maka Allah ampuni semua dosa-dosamu dan Allah penuhi segala kebutuhan. Jadi dengan kita berselawat itu sudah sekaligus kita sudah beristighfar. Bahkan ada hadis khusus yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, selawat yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi penyeimbang pahala ibadah-ibadah yang lain. Ibadah lain itu kan apa? Potensi ditolak dan diterima gara-gara berikhlas, gara-gara bersempurna untuk syaratnya. Dengan kita berselawat, ibadah-ibadah yang lain pahalanya stabil, bahkan tanpa meningkat, tanpa berat ibadahnya. Karena kita dibagi dengan berselawat. Nah, ini yang paling terakhir lagi. Selawat itu Pak mempunyai keistimewaan, spesialisasi yang tidak dimiliki oleh ibadah lain. Yang kedua mempunyai keutamaan dan keajaiban. Saya sampaikan sedikit aja. Di antara keistimewaan selawat itu, selawat itu satu-satunya, kalau dibilang satu-satunya, ya anak-anak dia terus kerja. Saya profesinya sama dengan Haji Usman, pernah ngajar di Garut. Saya paling mau lagi ngumpul. Jadinya semua juga yang mengajar daripada ya apa dari maksudnya. Salawat itu satu-satunya ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kepada kita untuk bersalawat, Allah dulu yang bersalawat. Allah sendiri yang mengerjakannya, Allah juga mengerjakannya. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat. Allah juga kita sholat, Allah sholat kan? Allah juga kita puasa, Allah puasa kan? Allah juga kita zakat, haji, umrah, Allah zakat, haji, umrah kan? Semua selawat sebelum memerintahkan kepada kita untuk bersalawat, Allah terlebih dahulu yang bersalawat. Bahkan saking ingin mengistimewakan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW, Allah tidak sendirian bersalawat, tapi menyertakan seluruh malaikat-malaikatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau kita bahas dalam kajian secara tata bahasa Arab, ini ayat ini diawali dengan hati tauhid, huruf, stasi, penekanan.
yang menyatakan bahwa statement yang datang setelah inna yang artinya sesungguhnya itu peristiwa yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Dan Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh malaikatnya. Perhatikan, yusollu itu fi'il mudhari yang dikerjakan sekarang dan dilanjutkan di waktu yang akan datang secara terus terjadi. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh malaikatnya terus menerus tak henti-hentinya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah dan malaikat saja tak henti-hentinya bersalawat, bagaimana dengan kita? Dan kata ulama, dengan kita bersalawat kita jadi mulia. Kenapa? Karena kita mencontoh perbuatan amalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat itu amalannya Allah. Ayo. Kita secara psikologis kalau mencontoh perbuatan idola kita silakan. Misalnya bapak saya pernah tanya, Mas, maaf, dari serius sekali. Mudah-mudahan saya Rasulullah kita semua. Misalnya bapak senang sepeda. Kenapa senang sepeda? Karena bapak presiden kita senang sepeda. Artinya saya naik sepeda contoh mencontoh perbuatan Pak Jokowi. Setelah ada rasa senang kan? Senang. Kalau Pak pilih Jokowi jangan dipikirin. Yang penting sekarang ada presiden kita secara demokratis harus dihormati. Nah ini yang kita contoh amalannya Allah, yang kita kerjakan amalannya Allah. Bagaimana mulia? Satu lagi, sholawat itu satu-satunya ibadah yang pasti diterima. Oh, enak kan? Kalau dalam keadaan pasti-pasti, kita bekerjanya pasti-pasti aja. Kalau perbuatan, kalau suatu amalan yang malah juga pasti, kenapa nggak semangat? Pasti diterima kata ulama tanpa syarat apapun. Walaupun bersalawat sambil riya, tetap berpahala. Nggak perlu ikhlas dan nggak perlu paham, nggak perlu khusyuk, dan juga nggak perlu guru, nggak perlu bersyir, nggak perlu ijazah, karena gurunya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan, keutamaan sholawat yang luar biasa ya Bapak, pahalanya tak terbatas. Itu dijelaskan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW itu Rasulullah diperkenalkan oleh malaikat Jibril dengan malaikat lain yang malaikat ini khusus Allah ciptakan untuk menghitung banyaknya jumlah air hujan yang turun dari langit bumi sejak diciptakan bumi sampai hari kiamat. Dan diceritakan dalam hadis itu malaikat ini mempunyai 1000 tangan, setiap tangan mempunyai 1000 jari. Tujuannya untuk menghitung banyaknya air itu. Bayangkan betapa banyaknya air. Tapi karena malaikat ya Muhammad kami diberi Allah kemampuan untuk menghitung jumlah yang banyaknya air itu. Tapi kami tidak mempunyai kemampuan. Kami tidak mampu untuk menghitung banyaknya jumlah pahala umat yang selalu kepada Subhanallah. Ini saja kita sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi amal ringan, untuk gampang istiqomah bersalawat kepada Rasulullah. Itu tadi penjelasan itu saja tentang salawat.